Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara yang berbahagia di dalam komunitas berkah, marilah kita sejenak merenung atau menyimak renungan mengenai orang tua kita, supaya hati kita ini menjadi lembut, supaya hati kita ini menjadi lunak, supaya terjadi keajaiban positif di dalam hidup kita ini. Renungan ini adalah lebih baik jika dilakukan malam menjelang tidur atau sepertiga malam menjelang subuh di kamar sunyi bersendiri, lampu gelap, tutup mata, boleh buka mata melihat handphone atau laptop. Bapak Ibu Saudara, puluhan tahun yang lalu, Alkisah ada seorang gadis remaja yang punya cita-cita hidupnya akan lebih baik daripada sekarang, hidupnya akan lebih baik daripada orang tuanya saat ini, dan ingin membahagiakan kedua orang tuanya, keluarganya. Pada saat yang sama, ada juga pemuda desa, pemuda lugu yang sama mempunyai cita-cita untuk hidupnya lebih baik, untuk mengangkat derajat orang tua. Suatu saat, pemuda dan pemudi ini bertemu, berkenalan, bahkan mengikat janji setia kelak akan hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, maka jadilah mereka pasangan suami istri. Bapak Ibu Saudara, mungkin itu adalah orang tua kita, ayah ibu kita, mungkin itu kakek nenek kita, sama orang tua kita juga. Mereka semua berharap hidup bahagia, dan salah satu cita-cita mereka adalah memperoleh anak yang soleh, yang soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Pada akhirnya orang tua kita melahirkan bayi yang begitu cantik, mungil, lucu. Dan itu adalah kita, Bapak Ibu Saudara. Mereka begitu bahagia dengan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Mereka begitu berharap dan mereka begitu yakin hidupnya akan lebih berbahagia, dan kelak anaknya ini menjadi seorang anak yang membahagiakan, membanggakan bagi keluarga.
Bapak Ibu Saudara, kebanyakan di antara kita mungkin orang tuanya hanya mempunyai rumah sederhana, tapi sudah cukup bagi mereka untuk membuat bahagia. Sebab baiti jannati, baiti jannati, baiti jannati, rumahku adalah surga. Bahkan di antara orang tua kita mungkin punya rumah gubuk saja, tapi mereka berbahagia karena ada surga. Bahkan mungkin masih belum punya rumah, punya rumah atau sewa atau kontrak sama orang tua kita. Kendaraan yang terbaik milik orang tua kita saat ini adalah motor. Sekarang sudah ada motor antik, motor jadul, tapi itulah kendaraan terbaik mereka, dan mereka senang bahagia. Tahun berganti tahun, pada waktunya kita sekolah pertama, yaitu sekolah dasar. Saat itu mungkin sebagian besar daripada kita nggak ada yang TK, langsung sekolah dasar. Padahal ayah dan ibu kita sangat pas-pasan. Namun akhirnya kita dapat sekolah berkat perjuangannya yang sepenuh hati. Bulan berganti bulan, tahun berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya kita pun ingin melanjutkan sekolah ke sekolah menengah pertama. Dan orang tua sebenarnya pada saat itu, kebanyakan dari kita kurang kemampuan, selain karena penghasilan yang pas-pasan, juga masih ada kakak dan adik kita yang mereka urus. Mungkin 3 anak, 5 anak, 7 anak, atau bahkan lebih. Tapi orang tua kita pantang menyerah demi kita bahagia di masa-masa yang akan datang. Dan bahkan pada akhirnya kita kesampaian sekolah menengah atas. Atau mungkin sudah ada aliyah pada saat itu. Kita begitu berbahagia. Padahal kita tidak tahu ayah kita seperti apa perjuangannya di dalam memenuhi kehidupan kita, kebutuhan kita, termasuk kebutuhan sekolah. Bahkan pada akhir-akhir kita lulus, pada saat itu banyak di antara kita yang coret-coret bajunya dengan riang gembira, tertawa, sementara tidak tahu orang tuanya begitu berat berjuang, bahkan hanya untuk membeli seragam baju sekolah saat itu. Kita pun tidak tahu, atau bahkan tidak mau tahu, yang penting kita bahagia. Bapak Ibu, bayangkan, renungkan masa kita sekolah dahulu yang penuh dengan keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan. Tapi kita tidak tahu, kita tidak sadar di balik itu perjuangan dan derita orang tua. Kita pun tidak tahu atau tidak mau tahu betapa kerasnya ayah kita jemput rezeki untuk kita, supaya kita sehat,
supaya kita pintar, supaya kita lebih sukses dan bahagia dari orang tua kita. Kita pun tidak pernah tahu ketika orang tua sangat-sangat membutuhkan, hingga perlu pinjam uang ke sana kemari. Ke atasannya tidak diberi, ke saudaranya tidak diberi, bahkan ke tetangga dekatnya pun, ke teman dekatnya pun tidak diberi. Yang ada malah ditertawakan. Tetapi orang tua kita pantang menyerah, Bapak Ibu. Hingga akhirnya uang itu diperoleh adalah untuk kebutuhan kita. Saking kurangnya pada saat itu, di antara kita mungkin ibu kita bahkan membantu atau bekerja di rumah tetangga, mencuci pakaian, menggosok atau menyetrika pakaian. Padahal untuk mengurus kita, adik, kakak kita, keluarga kita pun sudah sebenarnya kelelahan. Jadi mereka pantang mengeluh pada kita. Mereka berjuang untuk kita dengan sepenuh hati, dengan harapan kita bisa membahagiakan mereka. Dengan harapan kita bahagia, dengan harapan kita lebih sukses dari mereka, dengan harapan kita lebih berhasil daripada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, terbayang di kelopak mata kita orang tua kita yang semakin hari semakin berusia. Bayangkanlah di kelopak mata kita, Bapak Ibu, seandainya tidak terbayang dan susah terbayang. Mungkin inilah yang menyebabkan kita banyak menemui kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Banyak menemukan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang tidak enak. Itu mungkin atau bahkan kemungkinan besar karena kesalahan dosa kita kepada orang tua. Bapak, Ibu, Saudara, bayangkan di kelopak mata perjuangan ayah dan ibu kita yang luar biasa demi kita lebih bahagia. Tak peduli mereka susah, tak peduli mereka payah, tak peduli mereka. Bayangkanlah saat-saat terakhir ketika orang tua kita sakit, ketika orang tua kita saat-saat menuju sakaratul maut. Itulah saat terakhir kita melihat mereka. Itulah saat terakhir kita bertemu mereka dan tidak akan pernah bertemu lagi di dunia ini. Beruntung saudara yang menyaksikan atau bahkan berbakti sebelum orang tua kita meninggal. Mungkin banyak di antara kita karena situasi kondisi, karena tempat, karena keadaan tidak sempat menyaksikan pertemuan terakhir.
dengan orang tua kita. Dan hanyalah nisan, batu nisan atau makam yang dapat kita lihat sekarang. Bapak, Ibu, Saudara, beruntunglah bagi yang sekarang masih ada kedua orang tua, atau paling tidak salah satunya, ayah dan ibu kita. Segeralah datang, mohon ampun, mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala dosa yang kita perbuat, disengaja ataupun tidak disengaja, sadari ataupun tidak disadari. Seandainya mereka sudah tiada, Bapak Ibu, masih ada kesempatan dengan cara mendoakan mereka, dengan cara menjalin silaturahmi dengan saudara-saudaranya, dengan jalan menunaikan cita-citanya yang belum terlaksana, dengan jalan berdoa, mendoakan, dengan jalan kita berbuat baik. Karena seorang anak soleh berbuat baik, maka ini adalah pahalanya sampai kepada orang tua. Bapak, Ibu, Saudara, kita pun saat ini sebagian sudah menjadi orang tua, punya anak, punya istri, punya suami, punya harapan tinggi, punya cita-cita besar, bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan terutama lagi dapatkan anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang sukses, anak yang lebih baik, lebih sukses daripada kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu, bukan sekedar bagaimana nanti anak kita sukses, jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi terkenal, tapi bagaimana sukses yang sebenarnya sukses, yaitu sukses di akhirat, sukses yang selama-lamanya. Bagaimana di dunia mendapatkan kebaikan, dapat ridho Allah, bagaimana di akhirat kita dapat ridho Allah. Karena dunia ini semua akan berpisah. Semua yang ada di dunia ada batas waktunya untuk berpisah, cepat atau lambat. Inilah karakter dunia. Maka hendaknya setiap muslim menyiapkan diri untuk berpisah dengan menyadari semuanya akan berpisah. Dunia sementara. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah aku di dunia ini melainkan hanya seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon lalu beristirahat dan kemudian meninggalkannya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bapak Ibu, marilah kita luruskan niat. Mungkin dulu kita cita-cita ingin sukses dalam masa-masa tua, dalam pensiun. Tapi kita tambahkan lagi, bukan saja di dunia ini yang sementara walaupun itu 1000 tahun, tetapi bagaimana di akhirat ini sukses. Ya, sukses adalah mendapatkan ridho Allah. Dan salah satu bagaimana Allah ridho adalah terletak daripada ridho
Barakallahu fi ridhol walidain. Ridho Allah ada di dalam ridho Allah. Jadi belum terlambat, Bapak Ibu Saudara. Kita masih hidup di dunia ini untuk bisa berbakti kepada orang tua. Apakah beliau berdua masih ada, atau tinggal sendirian, atau bahkan tidak ada, masih ada kesempatan bagi kita. Demikian renungan untuk kali ini. Semoga bisa menjadikan kehidupan kita lebih bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, untuk orang banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih.